Dan silakan adik-adik, kita akan mulai. Silakan salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau mau mulai pelajaran kami. Kau berkati Pak Jerry yang akan mengajar kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti ya Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi seperti tadi dikasih tahu, jadi Agape dan Anis ini sudah bertugas di Gua Buma. Jadi dan karena keterbatasan internet, jadi seringkali cuman mendengar aja suara, kadang-kadang sekali-sekali bisa menampakkan diri. Bagaimana? Agape, Anis bisa menampilkan diri sebentar nggak? Lalu ada di sini Anton ada di Sebude itu. Lalu juga Diki ada di SK. Tapi hari ini kok nggak kelihatan gitu. Nanti coba kita lihat. Ada Pak Yonatan Tresna di Jakarta biasanya. Itu Anton mau say hi untuk menyapa untuk Pak Pastor Jerry. Halo Anton. Ya, halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Oke. Agape Anis bisa menyapa sebentar. Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom. Agape Anis ini baru menikah. Wah. Tapi sekarang udah sekali. Bidikannya tepat dan titis, sekarang udah hamil berapa bulan? 5 bulan ya? 4 bulan. Oke. Dan satu lagi ada, jadi ini Agape dan Anis ini, kalau Anis dari angkatan yang pertama, jadi sudah lebih dahulu melayani selama setahun di Sebude. Kalau Agape ini angkatan kedua, jadi tapi sudah ada S1-nya dari Jakarta, dari ekonomi ya, Agape. Iya Pak. Oke. Lalu tadi Anton dari mana Anton? Sebude. Dari Sebude dan menggantikan Anis di sana, yang sekarang pindah ke Gua Buma, dan ada Diki yang ada di Diki ada di SK, itu tempat penambangan emas di sana. Oke gitu. Jadi hari ini rupanya baru perkenalan dulu. Silakan Pak Jerry. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak. Pagi. Selamat pagi juga Pastor David. Kita sudah komunikasi 2 kali tapi baru tatap muka real time saat ini. Jadi saya perkenalkan dulu ya, nama saya Jerry G. Itu sebenarnya Gabriel, tapi saya terbiasa dengan Jerry G. Tambun. Lalu ketika saya pulang dari Amerika yang terakhir kali, untuk memperpanjang paspor, ketahuan bahwa nama saya Jerry itu tidak ada di akte kelahiran. Jadi cuma ada di akte kelahiran Gabriel Bernard Tumpal Hamonangan Tambun, nama Batak yang panjang, GBTH Tambun. Jadi sejak saat itu, yaitu pastinya sejak 2009 kalau tidak salah, saya dari kebiasaan dari nama Jerry G. Tambun itu waktu SD, SMP, SMA, S1 di Salatiga, S2 di Amerika, keluar Social Security Number, passport, dan semua ijazah semua itu Jerry G. Tambun. Saya terkejut 2010 bahwa di dalam akte kelahiran saya tidak ada nama Jerry. Ya, saya berusaha menyesuaikan dengan nama baru Gabriel Bernard Tumpal Hamonangan Tambun.
tapi memang seringkali ya susah. Jadi kalau dilihat ijazah saya semua itu tidak ada Gabrielnya, tidak ada Bernardnya, tidak ada Tumpalnya, cuma Jerry G. Tambun. Ya, itu perkenalan saya. Jadi ayah saya orang Batak, ibu saya orang Manado. Saya lalu lama di Satya Wacana 19 tahun, ya, mengajar di Fakultas Hukum di sana. Kemudian sempat mengajar di UPH Pelita Harapan ketika saya diminta untuk membuka S2 hukumnya di sana. Setelah itu saya kembali ke Amerika, kemudian kembali ke Manado, diminta mengajar di Universitas Samratulangi di S2-nya. Dan tadi malam baru selesai seminar dengan dosen-dosen S3-nya Fakultas Hukum dan Manajemen Kesehatan. Baik, jadi itu kira-kira background saya. Lah saya kebetulan menjadi jemaat IFGF GC Manado. Saya ikuti IFGF DC Manado dari tahun 98 dan pada saat itu memang sempat diminta oleh Pastor Jimmy untuk membantu satu pengurusan tertentu di sana. Nah, jadi adik-adik itu kira-kira saya sendiri. Sebelum saya memulai, saya memang membiasakan diri untuk saling mengetahui. Dan saya ingin tahu juga adik-adik ini ada berapa jumlah kita di kelas sekarang? 6 ya? 5, Pak. Oh, 5. Satu. Ini kelihatannya 6 Satu itu istrinya Eric, Brother Eric yang tadi ya? mengelola kampus. Oke, I'm so sorry. Oke, jadi ada 5, kemudian saya ingin kalau tidak keberatan adik-adik memperkenalkan diri supaya saya tahu. Tadi saya sudah tahu ada Agape Anis, ada Anton. Nah ini sekarang saya ingin dengar adik-adik memperkenalkan diri. Ya, saya persilahkan. Ya, silakan. Oke, shalom Pak. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Salpika. Saya berasal dari Melawi, Nangapino. Umur saya 20 bulan 10 nanti, Pak. I see. Oke. Ya. Salvika namanya. Iya, Salvika. Shalom, Pak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia. Saya tinggal di Gua Boma, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang. Umur 21. Ya. Terima kasih Desi Natalia. Ya, shalom Pak, nama saya Yosua, saya dari Ketapang, umur saya 20 tahun. Yes. Oke, Yosua, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Yuni dari Tanjan, Desa Goboma, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Monterado. Umur saya 18 tahun. Terima kasih Yuni. Baik, shalom Pak. Shalom. Perkenalkan nama saya Daniel, asal saya Jembatan 25, Desa Rantau, Kabupaten Bengkayang, Jembatan Montrado. Iya. Terima kasih Daniel. Ya, jadi syukur Sautika, Anda Desi Natalia, kemudian Daniel, Yuni, dan tadi Joshua. Ya. Baik, adik-adik, saya memang akan lebih banyak ya, tapi sebelum saya memulai kuliah saya itu lebih intensif itu pada minggu depan, saya ingin memberikan gambaran tentang kebiasaan saya kalau ngajar ya. Saya lebih banyak itu memberikan peluang aktif dari siswa, terutama waktu mereka melakukan searching. Jadi saya ingin nanti adik-adik lebih aktif untuk searching, kemudian lalu setelah hasil dari pencarian atau bahasanya yang lebih bagus dari penelitian, maka lalu saya memberikan kuliah. Dengan kuliah itu saya berharap ada
Ya boleh ya kuliah. Dengan kuliah itu lalu terjadi dialog. Jadi apa yang ditemukan oleh adik-adik dengan bahan kuliah yang saya berikan, sehingga biasanya penguasaan materi itu akan lebih cepat diterima kalau siswa turut terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, kalau saya boleh tahu, apakah dalam posisi adik-adik saat ini, yaitu ini sekarang kelasnya di mana ya? Di kota apa? Singkawang, Pak. Singkawang. Oh, Singkawang. Apakah dalam posisi adik-adik saya ingin menanyakan dua hal. Apakah adik-adik saat ini memegang apa ini? HP, ya itu bahasa sederhananya HP. Iya, Pak. Ya, ada saya lihat anggukan. Kemudian yang kedua adalah signal itu baik ya di sana kan. Kalau ini bisa berarti signal HP juga didapat ya toh. Di Singkawang lumayan bagus. Cuman bagus, kalau ya? di tempatnya Anton ya lalu Agape, Anis itu ya kira-kira mending enggak terlalu bagus juga. Jadi kadang-kadang kalau sinyalnya jelek ya cuman pakai suara aja. Jadi gambarnya dihilangin supaya mengurangi beban. Supaya ya betul. Di SK juga begitu, di SK SK tempatnya. ini apa, Pastor? Saya sering SK itu satu nama tempat, satu desa di mana saya juga heran juga namanya pakai singkatan SK, tapi itu tempat penambangan emas gitu. Dan kita utus di sana Diki murid kita, kok saya belum kelihatan hari ini. Diki juga diutus ke sana untuk melayani jemaat yang ada di sana di SK. Baik. Jadi adik-adik itu saya ingin memang adik-adik lebih terlibat dengan pencarian informasi, meskipun itu semua itu ada maksudnya, yaitu dengan terlibat memperoleh informasi, lalu dengan bahan yang saya sampaikan, maka terjadi dialog di kelas. Dengan begitu mungkin adik-adik tidak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi sekarang untuk itu saya sebenarnya lebih banyak mengutamakan itu research skills-nya. Dengan research skill kita miliki, maka kita akan mendapatkan informasi, kita tahu mencari informasi, dan kemudian pada tahap berikutnya kita mampu menseleksi informasi-informasi. Setelah kita mampu menseleksi informasi-informasi, kita mampu juga dalam menginterpretasi informasi yang kita dapat, sehingga pada akhirnya lalu kita melakukan analisis. Ada tahap-tahap yang saya rasa adik-adik pasti sudah sanggup. Apalagi dalam masa digitalisasi seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan bahwa yang di sana belum sampai pada level itu. Rata-rata semua sudah memegang HP, sudah mengerti soal digital dan sebagainya. Nah, untuk tahap permulaan ini saya ingin mengatakan bahwa nanti ada tugas-tugas yang dikerjakan. Itu tugas pertama, cara melakukan tugas-tugas itu adalah satu, menemukan sumber-sumber tertentu melalui Google. Jadi googling. Kemudian tugas yang kedua dalam perjalanan kelas, ya, dalam perjalanan kelas itu ada question and answer. Jadi sekaligus di situ ada quiz. Sehingga apa yang didapat lalu langsung mendapat feedback dari adik-adik sekalian. Kemudian nanti ada tugas pada hari pertama ini, itu sudah harus, saya memang akan berikan tugas, kalau bisa, karena ini kan studi mandiri,
studi mandiri itu saya ingin studi mandiri ini, walaupun saya tidak lihat, saya percaya adik-adik akan melakukannya dengan dengan sepenuh hati. Tugas pertama itu satu, ini kalau tidak salah lebih baik saya berikan buat Daisy, ya ada nama Daisy ya, Anastasia tadi, Tasya sama Yuni, itu berikan gambaran atau uraian singkat, mengenai tanah Palestina. Jadi kita akan berusaha memahami secara geografis dulu ya. Berikan gambar. Pak Jerry, interupsi sebentar ya. Ini Diki ada di sini. Diki bisa menampakkan wajahnya sebentar untuk kenalan sama Pak Jerry. Diki, ada Dik. Sinyal bagus Pak. Susah kalau anak video jadi berat ya. Ya udah. Hello Diki, ya. Hello. Kalau enggak kamu pakai anu aja, apa? Enggak pakai wajahnya aja, enggak pakai kamera, jadi cuma suara aja. Tinggalnya apa aja. Bisa Diki. Ya. Diki Riyadi ya. Ya, Diki Riyadi. Ya, sebentar aja. Oke. Ya, silakan lanjutkan Pak Jerry. Ya, baik. Jadi tugas pertama ini untuk Yuni sama Anastasia itu berikan uraian singkat mengenai tanah Palestina. Boleh tulis tangan, boleh pakai komputer. Ya. Jadi ada 2 orang mengerjakan satu tugas. Jadi kita membangun satu kerjasama ya, mulai melakukan hal-hal kecil secara bersama. Kemudian Yosua tadi dengan Daniel itu berikan gambaran atau uraian singkat mengenai Jordania. Berikan gambaran atau uraian singkat mengenai Jordania. Jadi sudah 4. Lalu sudah 4 siswa. Nah, sekarang saya butuh siswa kelima dan siswa keenam. Siswa kelima ini kalau bisa yang pertama kali memperkenalkan diri. Namanya panjang, saya lupa. Yang pertama kali memperkenalkan diri. Dan biar walaupun jaraknya jauh, nanti sama-sama dengan siapa ya? Pastor tadi, yang tadi ada Anton, ada Agape, Anis dan satu dari Diki tadi. Tapi jadi dekat sama Bang Diki, Pak. Kenapa Salvika? Yang agak dekat sama Bang Diki. I see. Oh, Sautika ya. Sautika itu memberikan dan Sautika dekatnya dengan siapa atau mudah komunikasi dengan siapa? Dengan Bang Diki sama Kak Agape sama Anis, tapi agak jauhan. Lebih dekatan sama Bang Diki. Jadi Sautika dengan Diki bisa kerjasama ya, artinya sama-sama koordinasi untuk melakukan tugas ya. Bisa kan? Nah itu berikan gambaran atau uraian singkat mengenai Mesir. Tentu Mesir saat ini ya, semua ini bicara konteks saat ini. Lantas masih ada Agape dan Anis, itu mencari informasi melewati Google, uraian singkat mengenai tanah Kanaan yaitu Israel sekarang. Apa semua sudah mendapat tugas? Anton belum, Pak. Anton yang belum ya? Sendirian jauh. Iya, sendirian Pak, jauh. Sendirian aja lah kalau begitu. Enggak apa-apa. Bisa ya? Pak, bisa diulang Pak? Tadi suaranya putus-putus, sinyal lagi kurang bagus. Oh, oke. Jadi tugas yang untuk pertama Agape itu dan Anis, Pak. Baik.
tugas pertama uraian singkat mengenai tanah Palestina. Oke, tadi yang disebut mendapat tugas ini siapa? Desi dengan Yuni, Pak. Oh, oke. Kemudian berikan gambaran uraian singkat mengenai Jordania. Yang mendapat tugas ini tadi siapa? Daniel Yesua, Pak. Thank you. Thank you. Dua adik yang angkat tangan saya lihat. Ketiga, memberikan gambaran uraian singkat mengenai Mesir. Salpika dan Diki. Salpika sama Diki. Kemudian berikan gambaran uraian singkat mengenai tanah Kanaan Israel sekarang. Kalau tidak salah itu Agape dan Anis. ya Anis. Anton tadi masuk kemana ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Anton, saya minta kalau Anton lebih banyak lakukan research, penelitian khusus Yerusalem. Ya, oke. Jadi ada lima kelompok. Katakanlah ada 5 kelompok yang akan lakukan research, mencarikan informasi mengenai yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena memang tempat-tempat ini secara geografis itu kalau kita tahu, at least ketika kita baca, kita punya pengetahuan awal mengenai geografi ini, maka ketika kita melakukan pembicaraan atau pelajaran mengenai perjanjian lama, sehingga ini semua ya konteks geografi saat ini dengan cerita yang ada di Alkitab itu membuat kita lebih mudah mengingatnya. Itu semua maksudnya. Jadi selalu saya coba yang ada di Alkitab dicari konteks sosialnya bagaimana, dicari konteks geografisnya bagaimana. Nah, itu dulu dari saya. Saya ingin adik-adik memberikan respons balik kepada saya. Pertama, apa saya bicara terlalu cepat? Atau apakah penjelasan saya cukup atau terlalu berbelit-belit? Oke, silahkan siapa yang mau berikan komentar. Terus apa? Bapak ngomongnya terlalu cepat, Pak. Oh, saya terlalu cepat ya? Wah, ini memang saya harus rubah itu. Baik, karena kecepatan itu ada yang terlewatkan sehingga saya harus ulang. Apa? Ada yang terlewatkan? Tidak, enggak ada, Pak. Tidak, baik. Nah, kembali adik-adik, dengan tugas ini, adik-adik tanpa tidak sadar melakukan satu keterampilan yang disebut research skill, keterampilan melakukan penelitian. Manfaatnya adalah kalau kita punya keterampilan melakukan penelitian, maka kita mudah mencari informasi apa saja yang kita ingin tahu. Sehingga pengajar ya saya seperti saya ini, apa yang saya katakan bisa dicek itu betul apa enggak itu Pak Jerry ngomong. Nggak ada salahnya adik-adik mengkoreksi kalau saya salah, ya tahu? Nah, tidak ada salahnya. Tetapi juga menciptakan satu kebiasaan bahwa semua itu dilakukan awalnya dilakukan dengan mencari informasi lebih dahulu. Dengan kita tahu mencari informasi, kita memperoleh informasi, dan akhirnya kita mampu menepis mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik. Salah satu kelemahan pendidikan sekarang ini ya, pendidikan yang model lama ya, model lama. Kalau sekarang generasi milenial maupun generasi Z itu sudah lebih hebat dari generasi-generasi pendahulunya. Pertama, mereka sangat teknologi savvy, mereka sangat terampil dan mempunyai selalu secara intuisi, mereka mempunyai judgement yang sangat baik untuk mengoperasikan digital, teknologi digital. Saya dalam mengoperasikan teknologi digital itu saya
terpaksa harus tanya sana sini, tanya sana sini. Yaitu harus saya lakukan. Ya. Nah, dengan keterampilan yang adik-adik punya sekarang, informasi itu dengan cepat boleh adik-adik dapat. Baik melalui Google, segala macam cara untuk kita pakai memperoleh informasi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya, adalah pembicaraan kita di survei perjanjian lama, ini, kita akan memulai dengan dunia perjanjian lama. Artinya saya akan sedikit memberikan introduksi mengenai perjanjian lama, lalu poin berikutnya saya berbicara soal Mesopotamia, ya. Mesopotamia itu wilayah daerah di antara sungai, air-air, ya. Ketiga, kita akan bicara soal Asia Kecil. Keempat, kita akan bicara soal Siro-Palestina. Kelima, Mesir. Semenanjung Arabia, yaitu peninsula, semenanjung Arabia peninsula, negeri Palestina, ya, dataran tinggi dan perbukitan, lembah Yordania dan Transyordan. Saya berharap dengan pemahaman nanti ketika saya memulai minggu depan, dengan pemahaman geografi seperti ini, adik-adik cepat itu membaca, menangkap apa yang disampaikan melalui mata kuliah ini. Karena biasanya pengetahuan geografis itu membuat seseorang lebih cepat ingat dengan informasi yang diperoleh karena sudah ada pengetahuan geografis terlebih dahulu. Ya. Sampai di sini cukup jelas atau mungkin perlu saya ulang lagi? Anastasia, cukup jelas? Jelas. Daniel? Jelas, Daniel? Daniel? Joshua? Oke. Baik. Nah, saya akan lanjut, masuk pada slide berikutnya. Jadi tujuan dari pelajaran ini yaitu untuk tujuan dari survei mempelajari yang di nama mata pelajaran survei perjanjian lama adalah untuk memahami Tuhan, dan rencana keselamatan secara sempurna sampai pada perjanjian baru, tapi kita hanya khusus lebih pada perjanjian lama karena itu menjadi bagian saya. Dan di dalam survei perjanjian lama ini kita akan lihat, kita akan membicarakan masalah background, hal yang berkaitan dengan perjanjian lama, yaitu yang disebut background information-nya. Kemudian kita akan berbicara soal maksud dan tujuannya adanya perjanjian lama ini yang diturunkan. Yang ketiga adalah pesan-pesan. Keempat, struktur, susunannya, maupun tema-tema utama dari perjanjian lama, tema-tema utama dari perjanjian lama untuk para pembaca, ya kita semua ini memahami, mengerti, dan mengetahui relevansi dari message yang ada di perjanjian lama. Jadi maksudnya, kalau saya boleh singkat saja, maksudnya dengan mengikuti pelajaran ini, survei perjanjian lama, kita mengetahui background informasi dari perjanjian lama, kita mengetahui manfaat, kita mengetahui firman, maksud Tuhan, susunan dari
tema-tema utama dari Perjanjian Lama, dan terutama melihat Perjanjian Lama sebagai satu bukti pernyataan Tuhan kepada manusia, pernyataan diri Tuhan kepada manusia melalui firman. Yuni, pertanyaan bisa ditangkap Yuni yang saya jelaskan tadi? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Jadi sekarang kita kelihatannya nggak antara tugas yang saya berikan dengan maksud kita belajar di kelas ini, kelihatannya ada kaitannya nggak? Kalau kurang jelas, saya bisa jelaskan lagi. Ada kaitannya kira-kira? Ada, Pak. Siapa tadi yang menjawab? Yuni ya? Yuni tadi yang menjawab? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian, Perjanjian Lama itu sebenarnya sangat indah, ya, sangat klasik. Ya, saya memang sekarang dalam program leadership training di HITS itu saya suka sekali mengenai Perjanjian Lama. Saya tidak tahu kenapa pastor itu tiba-tiba menawarkan pada saya mata kuliah ini, karena kebetulan dari hati nurani saya ingin satu saat disertasi saya berbicara soal leadership di dalam Perjanjian Lama. Nah, kebetulan saya ditawarkan mata kuliah ini, saya bilang, wah, ini kerja tangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengatur semuanya, sehingga dengan senang hati saya terima. Saya suka sekali mengajar, ini dia. Karena ternyata kalau Tuhan bekerja itu dilakukannya secara perlahan-lahan atau secara menurut waktu Tuhan. Tanpa kita sendiri sadar bahwa Roh Kudus telah bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ya, yang tidak bisa dinyana, ya, saya suka pakai kata dinyana, yang tidak bisa diduga oleh manusia sendiri karena otak manusia itu terbatas. Nah, jadi adik-adik ya, saya juga ada banyak pertanyaan pada saya yang ditanyakan, kok sudah sekolah lagi mau sekolah, karena kalau sudah itu menjadi panggilanmu, kita tidak berpikir soal di mana. Itu tadi saya lihat adik-adik ada yang di daerah-daerah yang sulit dari jangkauan, sudah berani ke sana. Jadi kalau soal pelayanan, ya kita tidak bisa menawar-nawar kalau soal pelayanan. Begitupun kalau sekarang ada panggilan untuk saya belajar dalam tanda petik hukum Tuhan, maka saya juga tidak bisa menawar-nawar. Ya. Baik, nah sebenarnya bicara survei Perjanjian Lama ini itu sebenarnya satu pelajaran yang sifatnya pendahuluan yang biasanya diberikan pada semester pertama, ya. Maksudnya diberikan sebelum kita memperdalam Perjanjian Lama itu, ya, dengan format yang gampang, dengan format yang easy, ya, sehingga dengan format, dengan cara, dengan bentuk, ya, dengan bentuk yang sederhana itu, maka kita bisa memunculkan tema-tema penting dari Alkitab, ya. Tentu Alkitab dalam konteks kelas kita itu Perjanjian Lama, karena sudah ada yang berbicara soal survei Perjanjian Baru. Baik, Joshua saya tahu pasti ini pertanyaannya saya, ya. Joshua, kalau dalam pemahaman Joshua, dalam pengertiannya Joshua sendiri,
isi perjanjian lama itu bagaimana sih? Secara umum saja, enggak usah berpikir yang susah-susah untuk menjawab. Perjanjian lama yang paling mencantol ya, yang paling diingat kalau berbicara perjanjian lama itu apa? Di mana atau apa? Itu apa namanya? Dari cerita-ceritanya yang menarik gitu, Pak. Joshua boleh agak keras itu, ya, boleh agak keras sedikit. Di saat itu kan di perjanjian lama itu banyak sekali menceritakan tentang apa namanya? Tentang kisah-kisah kerajaan ataupun apa namanya? Banyak kisah-kisah yang menarik lah gitu menurut saya. Jadi mana yang saya suka jadi bisa mengingatinya gitu. Oke. Kenapa saya tanya? Karena nama Joshua itu kan mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel dilanjutkan kepemimpinannya oleh Joshua masuk ke tanah Kanaan. Ya, pasti Joshua ingat itu cerita itu. Oke, Daniel, apa yang diingat betul kalau berbicara soal perjanjian lama, Daniel? Tentang Daniel dibuang ke Babel, Pak. Wah, luar biasa. Ya ini bagus, karena paling tidak nama yang kita miliki itu adalah mempunyai konteks Alkitabiah. Ya. Jangan kecewa yang tidak nama Alkitabiah. Maksud saya adalah bahwa nama-nama yang kita miliki atau nama yang kita tahu itu bisa dicari asal-usulnya. Oh, ada di Alkitab. Tentu setiap kita mempunyai kaitan dengan Alkitab tentu. Nah sekarang Yuni perjanjian lama, kalau yang Yuni ingat apa? Kalau cerita soal perjanjian lama, yakni perjanjian lama. Kisah-kisah nabi-nabi tentang Musa, tentang Nuh, yang itu apa? Membuat bahtera. Terus Musa yang memimpin bangsa Israel. Bagus. Ya. Itu. Oke Yuni. Nah sekarang Daisy ingat nggak yang dari perjanjian lama itu? Abraham, Pak, yang dijadikan bapak segala bangsa. Amin. Ya. Ada yang diingat dari cerita soal Abraham, mungkin mau share? Abraham diberkati Tuhan. Amin. Abraham dan keturunannya juga bertambah dan diberkati Tuhan. Itu jangan lupa, kita kan termasuk cucu-cucu dari Abraham. Keturunannya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati orang yang memberkati dia, Tuhan. Amin. Mengutuk orang yang mengutuk keturunannya. Amin. Oke, sekarang Sautika, bagaimana? Cerita apa di perjanjian lama atau siapa di perjanjian yang paling diingat? Cerita tentang Elia, Pak. Elia. Yang dimana dia sangat taat kepada perintah Tuhan. Contoh dari ketaatannya itu apa? Di saat dia diperintahkan Tuhan untuk berjalan ke tepi ke tepi Sungai Kerit, dan di saat dia diperintahkan untuk dia bertemu dengan janda di Sarpat. Ya. Ya. Dan dia juga berani untuk menghadapi Raja Ahab, Pak. Dan memperingatkan Raja Ahab itu, Pak. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini bagus ya, satu sikap kenabian, yaitu di zaman sekarang ini ya, adik-adik tahu semua sekarang zaman zaman digital ya toh. Kemudian zaman sekarang kita memasuki revolusi industri dari 4.0 bahkan memasuki 5 ya. Kemudian dari kajian-kajian lain juga dibilang kita memasuki satu masa yang
postmodernisasi, ya, ini semua adalah satu masa di mana membutuhkan satu sikap kenabian. Sikap kenabian itu boleh saya sederhanakan dengan satu sikap yang berani menyampaikan sesuatu yang salah, satu sikap yang berani menyampaikan sesuatu yang benar, memperingatkan orang tertentu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Itu sikap kenabian. Nah, adik-adik tentu di dalam perspektif kita sebagai orang Kristen itu juga di mana kita berada. Ini kita tidak harus mengatakan, oh saya harus bersikap sebagai seorang nabi. Kita tidak perlu mengatakan itu secara terang-terangan, tetapi juga sikap itu cukup berkristalisasi di dalam diri kita, sehingga satu saat bisa mempengaruhi perilaku kita di tempat kita bekerja. Dimanapun kita berada, kita menyatakan kita menjalankan fungsi kenabian tadi. Nah, nanti kalau semakin lama, semakin melihat dunia ini, tidak semua orang yang mampu melakukan itu. Ya, ada orang yang sudah terkoruptif dengan hal-hal yang sangat duniawi. Ya. Baik, saya senang nih adik-adik ternyata mempunyai background perjanjian lama yang cukup baik, sehingga kita ini akan dengan sendirinya ini akan memperlancar pembahasan kita pada kelas yang akan datang. Nah, Anton, Anis, sama Diki ya, itu bisa dengar nggak ini kuliah saya atau kebetulan signalnya lagi buruk? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oh, terima kasih Anton mengikuti ya. Kemudian tadi siapa lagi satu? Agape dan Anis, Pak. Iya, iya, bisa ikuti ya. Aduh, terima kasih kalian bisa ikuti saya. Nah, apakah ada ketua kelas di sini? Oh, ini Diki muncul ya. Di sini ada ketua kelas nggak? Sautika, ada ketua kelas di sini? Dulu sih ketua kelasnya kok Agape, tapi karena kok Agape udah nikah, kita sekarang udah nggak pakai ketua kelas, Pak. Oh, oke. Jadi akhirnya kalau saya mau minta tolong sesuatu berhubungan dengan kaitan dengan kelas, itu bisa kepada siapa saja, nanti saling memberitahukan ya. Oke. Kepada Ko Erik aja, Pak. Kepada siapa? Erik. Oh, oke. Kepada saya aja, Pak. Erik ya. Oh, oke. Erik. Baik. Terima kasih. Nah, sekarang tadi saya banyak bertanya. Saya ingin adik-adik itu bertanya kepada saya. Sebanyak mungkin ada pertanyaan, nggak apa-apa. Mengenai apa saja, perjanjian lama, di luar persoalan perjanjian lama. Ya. Ya, saya mau bertanya tentang Ya, Bapak silakan. Sendiri gitu. Gimana pengalaman Bapak itu untuk sebelum menjadi hamba Tuhan itu seperti apa, Pak, pengalamannya? Sebelum menjadi apa tadi? Pengalaman Bapak sebelum terpanggil menjadi hamba Tuhan itu seperti apa gitu, Pak, pengalaman? Begini ya. Kami itu ada 6 bersaudara, ya loh. Yang dulu buat janji untuk jadi pendeta itu saya paling pertama. Nggak tahu bagaimana kok saya lebih bangga waktu itu masuk sekolah hukum. Saya dapat beasiswa 2 kali dari Loyola dan saya pergi ke sekolah hukum di Loyola, hukum kesehatan khususnya. Jadi saya tamatan hukum kesehatan yang pertama di Indonesia dari luar negeri. Kemudian sampailah pada satu masa, please don't get me wrong ya. Sampai pada satu masa saya merasa apa yang sudah saya achieve yaitu yang duniawi ya, yang duniawi dalam perspektif saya itu seperti sebuah kesia-siaan. Lalu saya banyak merenung kembali bahwa tentu selain
perenungan, kontemplasi seperti itu. Begitu banyak fakta di muka saya, begitu banyak fakta di muka saya yang menampilkan, yang membuat saya berefleksi kembali bahwa, saya pernah buat janji. Jadi setelah saya buat janji, saya ingkar dari janji, kayak Nabi Yunus itu ya, ingkar apa? Kalau Nabi Yunus ingkar menolak melaksanakan tugas, tapi saya ingkar janji. Akhirnya yang jadi pendeta itu justru adik saya. Jadi 2 adik saya pendeta, satu pendeta di Surabaya dan satu pendeta di Sydney. Kalau ada James P. Tambun itu adik saya yang nomor 5. Jadi 2 dari 4 lelaki, 2 sudah jadi pendeta. Nggak tahu kenapa justru pada umur seperti ini, saya lalu seperti yang ada yang mengingatkan, kamu pernah buat janji. Wah, saya pikir, aduh Tuhan, saya ini berbuat janji dengan Tuhan, saya lari dari janji saya. Akhirnya saya ingat, setelah Tuhan memberi semua kepada saya datang muncul di kepala saya berkali-kali, bermasa-masa, dari bulan ke bulan, untuk bahwa Tuhan mau pakai atau tidak, tapi saya mau penuhi dulu janji saya, ingin melayani Dia. Itu intinya. Jadi ingin melayani Tuhan tidak harus dalam konteks jadi pendeta, ya. Karena jadi pendeta itu banyak hal yang, dan kebetulan istri saya jadi pendeta PDM, pendeta profesional di gereja. Wah, susah ternyata jadi pendeta. Susah sekali. Ada satu saat ketika saya diminta tolong oleh istri saya untuk cari bubur Manado. Bubur Manado ya, bubur Manado itu yang sayur-sayur ya, sayur-sayur. Saya sudah duduk lama nunggu, sudah pesanan saya tidak keluar-keluar, tiba-tiba ada sepasang bapak dan ibu masuk, dia langsung masuk ke dapur, dan dia mengangkat ikan yang saya pesan, yang dugaan saya itu adalah ikan saya yang saya duduk lama menunggunya. Wah, sempat emosi saya. Itu saya yakin itu ikan saya, ikan cakalang, ikan tongkol. Orang Manado suka sekali ikan tongkol. Ya. Nggak tahu bagaimana saya tahu itu ikan tongkol saya nih, bapak sama ibu yang masuk langsung ke dapur, saya sudah duduk kok keluar bawa 2 ikan tongkol. Wah, itu saya punya itu. Ya, artinya cepat sekali saya bereaksi, kemudian seperti ada yang membisik, tahan dirimu, jangan bereaksi apa-apa, karena ingat satu saat ketika mereka datang di gereja AFJF, mereka bisa mengatakan, ini yang Bapak ribut soal ikan tongkol. Wah, saya jadi tahan diri saya. Jadi artinya ini kan sudah mulai, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa ketika kamu mau mulai pelayanan, what's your step? What's your attitude? Ya. And what's your act? Awasi, amati perbuatan, attitude-nya kita dan perilakunya kita. Saya juga cerita sama pastor di gereja, Pastor Abraham, saya bilang, Pastor, itu menahan saya untuk tidak bereaksi dengan sangat berlebihan. Saya kan berencana waktu itu bereaksi seperti ini. Saya akan datang di tempat meja, tempat pesanan, saya bilang, itu kalau nggak salah ya ikan saya tuh yang saya tunggu tuh dari tadi, kok sekarang orang datang masuk dapur langsung ambil, itu pasti ikan saya. Tapi ada yang menahan saya, jangan lakukan, don't do that. Karena itu bisa satu saat mempermalukan kamu juga. Itu paling tidak begitu waktu itu. Sehingga, nah ini satu situasi di mana sekarang saya dalam proses seperti itu. Karena tadi Sautika tanya, bagaimana perubahan atau sebelum saya itu mengambil keputusan mau melayani Tuhan, itu sudah saya cerita tadi. Tapi juga saya ingin cerita ya proses-proses yang baru terjadi masih dalam 2 bulan terakhir. Itu tadi yang terjadi. Saya juga bawa kesaksian di IFJ, saya bilang, saya nggak pernah begitu, karena saya sudah lama jadi dosen, terbiasa segala sesuatu saya responsif dengan cara yang memberikan respons, tapi juga selalu mau suka membuat orang lain tersakiti. Nggak tahu ada suara yang mengatakan, jangan berperilaku apapun, diam, karena satu saat
Kalau dia tiba-tiba muncul di gerejamu, kamu akan malu. Nah, itu kira-kira situasi ya, Sautiga kalau mau ditanya. Ya, ya mungkin ada yang hal lain. Bapak kenal Pak Leksi Tambunan nggak, Pak? Aduh, itu Tambunan tuh banyak banget ya. Ya, Pak. Begini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Tambunan itu dalam hitungan adat Batak dia masuk dalam adik saya ya. Nah, jadi yang paling tua itu Silalahi. Kemudian terus yang paling akhir itu Tambunan. Setelah Tambun, Tambunan. Ya. Tapi dimanapun orang Batak datang, kita selalu memulai dengan mengatakan Tambun, bukan nama, tapi marga. Dengan kita memberikan tahu nama marga, lalu kita tahu memposisikan diri, oh berarti itu adik saya, oh itu berarti abang saya. Dengan mengetahui posisi, lalu kita bisa menentukan sikap yang layak. Saya harus berperilaku bagaimana. Ada dosen saya yang bermarga Silalahi. Ya saya tidak berani macam-macam kalau ada marga Silalahi di situ, karena itu abang saya yang paling tua. Itu contoh lah ya, bagaimana kita bersikap. Ya itu tadi ada pertanyaan dengan Pak Leksi Tambunan, bagaimana? Adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Nggak, Pak, tanya aja, Pak. Kita punya Oke. Baik. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin membuat summary sedikit, karena ini masih ada 4 menit lagi, supaya kita mengingat kembali tugas-tugas kita. Pertama, tugas itu yang terakhir tambah dengan masalah dengan Yerusalem. Gambaran uraian singkat. Saya tidak perlu banyak-banyak. 1 halaman tulis tangan saja boleh, 1 halaman diketik saja boleh. Jadi jangan berpikir panjang-panjang. Bahkan menurut saya membuat tulisan lebih pendek itu susah loh. Karena kita harus peras dulu di otak baru keluar dalam bentuk tertulis. Itu sudah bagian pelatihan. Jadi 1 halaman cukup saja, 1 halaman, maksimal 1 halaman, dengan kalau dia diketik di komputer dia 1,5 spasi. Ya, itu. Nah, kalau minggu depan kita bertemu, rencananya minggu depan adalah saya memberikan seluruh outline perkuliahan sampai ke 14 kali atau 15 kali tatap muka, kalau itu memang yang ditawarkan nanti 15 kali tatap muka. Tatap muka pertama ini sudah masuk. Sekaligus setelah itu saya akan meminta adik-adik menyampaikan apa yang dilakukan, yaitu tugas tadi itu tugas. Ya, nanti itu juga bisa dikirim di email ke saya, Nanti saya beri email. Email saya gampang, tambun.jerry@gmail.com. tambun.jerry@gmail.com. Jadi bisa di email ke saya, ya, sehingga saya dapat tugas adik-adik dalam bentuk tertulis. Kalau punya WA, bisa WA ke saya langsung, membuat lebih mudah, 0813 447 26 813. Jadi langsung bisa. Jadi tugas bisa di email, kalau sudah email ya cukup, kalau sudah di WhatsApp ya cukup di WhatsApp saja. Jadi tidak double ya. Sehingga boleh ngerjakan hal-hal yang lain, tidak dipersulit atau tidak dibebani dengan urusan-urusan teknis ya. Baik, jadi rencana kerja kita pada minggu depan adalah saya menyampaikan seluruh rencana perkuliahan tatap muka dalam jumlah 14 sampai 15 kali tatap muka. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan kuliah. Dan yang ketiga, saya nanti meminta para adik-adik mempresentasi dari apa yang ditugasi itu. Di samping di email atau di WA ke saya. Baik, sampai titik ini,
apakah semua cukup jelas adik-adik? Jelas, Pak. Jelas. Jadi oke. Komen Ya, Pak silakan. Jerry. Apakah Silakan. kira-kira kalau ada ini apa presentation atau PowerPoint presentationnya bisa disampaikan sebelumnya? Artinya boleh. mungkin 1 jam 2 jam sebelumnya itu atau berapa itu apa kasih kesempatan kami untuk print. Jadi kita nanti Eric biasanya yang suka membagikan ke adik-adik kita supaya mereka itu kalau lagi mendengarkan bisa catat coret-coret gitu apa-apa ya catatan-catatan yang perlu ditambahkan begitu. Baik, jadi saya akan kirim slide saya untuk perkuliahan itu hari Kamis atau hari Rabu, ya. Kemudian juga adik-adik itu kalau suka mau kirim dia punya tulisan lewat email, lewat WA, bisa juga ke saya, Pastor. Ya. Bagaimana begitu? Ya, bagus semua. Ya, Pastor. Gitu dulu. Mari kita tutup pengajaran hari ini. Adik-adik silakan siapa aja yang mau berdoa. Agape, Anis, Anton, Diki, atau dari Singkawang silakan mau berdoa. Kita akan akhiri pembicaraan kita pada hari ini. Saya rasa Pak Handoyo hari ini tidak bisa mengajar yang selanjutnya. Jadi kita tunggu untuk minggu yang akan datang. Oke. Saya persilakan adik-adik mau salah satu berdoa.